Hari ini 31 Juli 2024, which is ya akhir bulan kita. Saya akan bahas untuk USD JPY ya. Kenapa saya bahas USD JPY? Karena there's actually a good news ya untuk JPY. Dari BOJ meningkatkan suku bunganya 0,1 menjadi 0,25. It means mereka punya kebijakan moneter yang cocok untuk ngedorong penguatannya. Jadi penguatan nilai dari Japanese yen-nya itu sendiri. Kalau misalnya kita ngomongin dari beberapa waktu yang lalu, ya teman-teman bisa ngelihat sebenarnya penurunannya ini udah terjadi lumayan lama ya. Dalam 1 bulan ini, orang-orang merasa bahwa there's a potential jika BOJ ini akan meningkatkan suku bunga atau setidak-tidaknya akan ada pengetatan dalam kebijakan tersebut. Dan menurut saya ini patokannya yang paling utama ya. Teman-teman bisa perhatikan di level ini adalah di 1519. Ya, 1519. Harga sekarang ini 1531. Sebenarnya masih lumayan jauh ya kalau kita ngomongin area bawahnya, dan ini kan di daily. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah there's a potential dia bisa melanjutkan penurunannya lagi. Jadi penurunannya ini bisa terjadi dan itu akan terjadi cukup lama, sama seperti ketika dia mempertahankan suku bunga terus-menerus, di mana penguatan dari USD terhadap JPY-nya semakin signifikan. Teman-teman bisa bandingkan. Kalau kita ambil dari terbawah, ini dari 2021 kenceng naik, bahkan ketika declining pertama kali, itu di 2022 dan 2023, ini masih still going up untuk USD terhadap JPY. Artinya apa ya? Artinya USD still strong dengan melawan JPY-nya. Dan there's a potential di sini kita bisa ngomong ya. Kalau ternyata nanti suku bunga Amerika Serikat ditahan, which is most probably akan ditahan juga di hari ini, dan kenyataannya jika USD JPY ini bisa kembali mengalami penurunan. In my honest opinion, the best place kalau misalnya kita mau entry, sebenarnya there's tons of best place di sini kita bisa entry. Kalau kita pindah ke H4, there's a tons of best place. Pertama adalah this bearish order block. Ini kan the same order block yang sama seperti sebelumnya ya, yaitu di 1551, 1547, 1548. Jadi 1548, 1551. Jaraknya itu 30-40an pips. Ini the first levelnya. Cuman menurut saya there's also a potential kalau misalnya kita ngambil sell continuation only if dia break out this level. Posisi penjualan jadi 159 ini dia break. Ini kan dia makan liquidity grab di bawahnya ya. Jadi saya patok di sini. Targetnya lumayan jauh sebenarnya kalau misalnya dengan pembentukan yang ada. Tinggal nanti dibagi TP1, TP2 dan TP3. Dan ini seandainya memang kebijakan moneternya akan semakin diperketat ya, teman-teman bisa ngeliat bahwa kedepannya ini bisa jadi swing position di USD JPY. At least teman-teman bisa nge-secure 1/4, 1/5. Cuman itu perjalanannya akan cukup lama ya, sama seperti ketika menunggu dari this level. Ini dimulai dari 11 Juli, ini 161, sekarang dia ngehit 151, itu di 31 Juli. Jadi ada 20 hari perjalanan lah untuk dia bisa ngehit sejauh itu. Dan dari yang saya ngeliat pun ini juga sama ya, secara teknikal still a bearish position dan dibantu dari news yang ada. I think ini akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan lagi seandainya this level ini break, apalagi kalau ini breaknya di daily. Artinya dia closing monthly-nya ini di bawah dari 151.9, itu bagus. Ya kalau misalnya di atas itu ya sebenarnya agak cukup sulit juga kalau kita perhatikan teman-teman sekalian. Kenapa ya? Karena dia masih akan tertahan lagi menunggu data dari Amerika. Karena kan ini USD JPY ya. Jadi dia akan nunggu data NFP, nunggu data Federal Interest Rate Decision, nunggu hasil FOMC statement, dan juga beberapa data-data lainnya yang mungkin akan rilis, yaitu inflasi dan teman-temannya ya. Jadi menurut saya teman-teman bisa patok. Untuk sekarang sih menurut saya a good things kita bisa nge-sell di USD JPY. Dan seharusnya nih hal yang baik juga kalau kita nge-sell di pair lain yang ada JPY-nya termasuk GJ. Ya, semoga membantu, dijadikan sebagai referensi, dan tetap sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan.